Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mengawali dan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh hadir, kami boleh ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah-gagahan kami, tapi hanya oleh anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, buat kesehatan, buat segala sesuatu yang Tuhan masih izinkan kami boleh alami, kami boleh rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Bapak. Bahkan Bapak, buat kesempatan kami ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini lagi, dan biarlah kiranya Tuhan, pagi hari ini kami boleh memberikan hati kami boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang sejati untuk Engkau ya Bapak. Sehingga kami boleh dibentuk, kami boleh ditegur, bahkan kami boleh dikuatkan melalui ibadah kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, melalui ibadah pagi hari ini kami juga boleh bertemu dengan Kau secara pribadi. Bukan hanya kami ada di depan, tapi setiap jemaat-Mu yang hadir. Bahkan sejauh mana nanti tayangan ini juga akan ditayangkan. Bahkan lebih dari itu semua, kuasa Tuhan nyata melalui kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani Engkau pada ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Bila kiranya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan ini juga boleh melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Engkau mendapati kami sebagai hamba-hamba-Mu yang memiliki kerendahan hati. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang akan datang, kami semua juga boleh membuka hati untuk Tuhan. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi ya Bapa. Gedung di mana kami berada, ruangan ini, cuaca, keamanan, setiap peralatan yang kami gunakan, semuanya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang berotoritas atas segala sesuatu yang kami gunakan untuk pelayanan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sejauh mana suara ini juga boleh didengar. Bahkan lebih daripada itu, kuasa-Mu Tuhan juga menjamah setiap orang-orang bahkan yang belum percaya kepada Engkau. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu menggunakan apapun untuk membawa mereka percaya kepada Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan Karanganyar Timur di mana kami boleh berada. Perkebunan di tempat ini, setiap staf yang ada, setiap pekerja, bahkan mulai dari pimpinan juga kami berdoa Tuhan. Melalui keberadaan kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, bila keselamatan mereka juga boleh Tuhan taruh atas Karanganyar Timur, Karanganyar Barat, Modangan, bahkan Blitar, Jawa Timur, Indonesia kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bila hanya Engkau Bapa yang berotoritas atas negara kami, atas bangsa kami, di mana kami berada, di situ Tuhan ada berkat Tuhan juga nyata Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, setiap gereja-gereja, setiap persekutuan-persekutuan yang ada sepanjang hari ini, bahkan dimanapun mereka berada, juga Tuhan hadir di sana. Tuhan yang akan memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kembali Tuhan, kami membuka tangan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak. Kami mengucap syukur kalau sampai saat ini keamanan, kenyamanan, ketentraman itu Tuhan masih anugerahkan. Kami berdoa bila itu semua boleh berlanjut ya Bapak. Tangan-Mu boleh senantiasa menudungi bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, setiap menteri yang ada, pemimpin-pemimpin daerah, bahkan semua rakyat yang ada di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang turun tangan memberkati, menolong, bahkan menyelamatkan bangsa kami. Karena kami yakin dan percaya ketika 2-3 orang berdoa demi nama-Mu, Engkau akan menjawabnya ya Bapak. Maka dari itu kami berdoa dari tempat ini untuk keselamatan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Bapak melalui setiap hamba-hamba-Mu, melalui setiap persekutuan-persekutuan yang ada, dari sana Tuhan boleh bekerja untuk menyelamatkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilu yang akan diadakan sebentar lagi. Biarlah pemimpin yang terpilih datangnya dari Tuhan, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan Bapa juga Engkau boleh menyelamatkan mereka, membawa mereka menjadi orang-orang yang mengenal Engkau. Bahkan membawa Kabupaten Blitar khususnya boleh diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh sangat mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, ibadah kami, persekutuan kami pagi ini adalah persekutuan yang menyenangkan akan Tuhan, persekutuan yang layak di hadapan Tuhan, dan kami boleh mendapatkan berkat di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami siap dan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya dalam berkat nama Tuhan Yesus Engkau hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa, dan kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk duduk. Mari kita persiapkan setiap hati kita untuk memasuki ke dalam hadirat-Nya. Sebelum itu, kita yakin dan percaya Dia telah melayakkan setiap kita. Dia telah mengampuni setiap dosa kita, agar setiap kita di tempat ini dapat merasakan hadirat-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Nyanyikan dengan setiap hati kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesus, Tuhan Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Raja damai, Yesus Kristus.
kami datang ke tempat ini dengan segala kerinduan hati, dengan segala keresahan hati, dengan segala keletihan hati Bapa. Kami yakin dan percaya pada pagi hari ini kuasa-Mu, anugerah-Mu Yesus dapat melingkupi setiap kami. Ya Bapa Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami menaikkan Bapa, kami nyanyikan pujian yang terbaik bagi Sang Raja, bagi Sang Allah yang duduk dan bertahta di atas pujian kami. Terima kasih. Mari nyanyikan dengan segenap hati, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, sebab nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak. Nyanyikan sekali lagi dengan kesungguhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Nyanyi pujian sebab Engkau Allah yang besar Bapa. Nyanyi pujian Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Bapa, kami siap untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Kita semua yakin dan percaya bahwa pada pagi hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Amin. Sebab itu siapa yang mau bersuka cita bersama-sama bisa lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini
Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Kami mau bersuka di dalam-Mu ya Bapa. Kami mau bersuka bersama-sama. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Nyanyikan bersama-sama, mari berikan tepuk tangan yang dahsyat. Bersuka, Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. kami mau bersuka Bapa. Bersuka, Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kita mau senantiasa bersuka sebab Tuhan Yesus sahabat kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sama-sama, dengan penuh semangat. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Mana ku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus.
rasa sukacita bisa berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sing it out. Yesus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Meniku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati, telinga, dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Kami mengucap syukur ya Bapa, selama Engkau ada di sisiku. Terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku. Jemaat Tuhan, dipersilakan untuk bangkit berdiri di hadapannya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bagi hamba-Nya dipersilakan untuk mengambil tempat.
tetap percaya, tetap percaya, Tuhan tetap percaya, tetap percaya, Tuhan haleluya. Mari kita menikmati kehadiran Tuhan begini. Dia penolong yang setia, membuat kita mampu menanggung segala perkara yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan agar firman Tuhan pagi ini itu menjadi jawaban dalam hidup kita, menegur kita, memberikan kekuatan, memberikan visi kita ke depan. Bagaimana kita mengambil sebuah keputusan untuk tetap ada, tetap cinta, tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara, apapun persoalan yang sedang saudara bawa pagi ini, di dalam Tuhan ada kekuatan. Dia setia menolong kita, Dia siap menjadi sahabatmu. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dia Raja, Dia Bapa kita, Dia sahabat dan penolong yang setia. Kami siapkan hati kami untuk kami terima firman-Mu. Sampaikan bagi kami pagi ini. Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada kami kemampuan. Kami dapat menangkap apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Mu pagi ini. Kami siap, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya, tetap semangat. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan itu penolong. Ya, dalam segala hal, Dia tetap menolong dan memberkati saya dan saudara. Kejadian pasal 41. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 45. Saya minta tolong untuk ayat ini dibacakan. Kejadian pasal yang ke-41, 37 sampai 45. Demikianlah firman Tuhan dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan yang ke-45. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya,
Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Terima Amin. kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar dari sebuah tokoh Alkitab yang kalau kita lihat tokoh ini fenomenal banget, terkenal banget. Jadi begitu banyak hal yang dialami sehingga pasal 41 ini mencatat itu hasil dari mimpi. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya akan memberikan tema pada saat pagi hari ini, hasil sebuah proses. Beberapa minggu Ibu Gembala sudah sampaikan tentang apa itu proses, ada yang namanya situasional. Kalau ujian itu berbicara tentang situasi, ya, tiba-tiba ujian. Tapi kalau yang namanya pencobaan itu berbicara tentang sebuah penderitaan. Dan itu harus mau atau tidak, suka atau tidak. Bahkan minggu kemarin Ibu Gembala berbicara tentang ada ujian akhir itu enggak ada remedi. Kalau ujian harian, ujian semester itu kita bisa adakan remedi ya. Tapi kalau yang namanya ujian akhir, maka sudah tidak ada remedi. Jadi kalau saudara nilai saudara tidak memenuhi persyaratan, maka saudara akan tinggal kelas. Nah di sini kita akan melihat bahwa pasal 41 ayat 37 sampai dengan 45 dan seterusnya itu berbicara tentang hasil, ya, sebuah hasil yang secara nalar tidak bisa diterima. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita lihat dari latar belakangnya Yusuf itu, dia adalah seorang yang anak yang disayang oleh ayahnya, ya, ibunya bernama Rahel dan dari Yakub itu ya. Jadi betapa kita melihat dia dimanjal begitu, tetapi yang kedua kita melihat bahwa pekerjaannya seorang anak desa, ya, dia jadi gembala kambing domba. Nah dari padang itu, penggembalaan itu dia dibawa Tuhan untuk naik beberapa level ke atas. Yang bikin saya kagum, dia bukan berada di Israel, tetapi dia sedang berada di tempat di mana proses nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Ada beberapa tahap dia melewati proses demi proses. Bahkan kalau saudara baca sebelumnya itu, Yusuf itu diangkat, dipaksa suruh keluar dari penjara. Karena tidak satu orang pun yang bisa memberikan arti daripada mimpi itu. Sehingga pada saat itu raja, dia mengambil cincin meterainya, dia capkan, dipakaikan kain halus, dinaikkan ke kereta. Dan raja berkata begini, Yusuf hanya ada satu level di bawah saya. Ya, kerajaan ini punya saya, tetapi semua yang terjadi di Mesir itu tanpa seizin daripada Yusuf, tidak boleh seorang pun yang bergerak, tidak boleh ada seorang pun yang berbuat sesuatu. Saya sampai di sini mau berhenti dan saya mau katakan kepada saudara,
Mimpi itu penting bagi saya dan saudara, katakan amin. Mimpi itu kata lain dari visi ya. Saya coba lihat, visi itu berbicara tentang apa? Visi itu berbicara tentang sebuah keputusan yang kita ambil ya, untuk hari ke depan. Kita harus menentukan sebuah keputusan. Besok saya mau jadi apa? Ya. Kita harus mengambil sebuah keputusan. Mimpi itu akan menolong kita untuk mendorong kita sehingga kita tidak tinggal di tempat, kita tidak santai di tempat sebagai orang percaya, tetapi kita didesak oleh mimpi itu, oleh visi itu untuk kita melakukan sesuatu demi masa depan kita yang lebih baik. Katakan amin. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat ini kok enak banget ya. Ya, dari suku Yehuda, ada suku bangsa Israel, dia dibuang, dijual, masuk penjara, terus dia tampil sebagai Perdana Menteri. Saya mau katakan kepada saudara begini, arti rohaninya. Kalau saudara lihat Yusuf, maka saya mau bilang sama saudara bahwa saya dan saudara punya kans yang sama. Katakan amin. Kita punya kesempatan yang sama. Tapi saudara, kita akan belajar tentang proses. Ya. Seringkali kita hanya fokus kepada apa? Hasil. Wow, dia kok seperti itu ya. Tetapi pagi ini saya akan bawa saudara untuk kita melihat apa sih, seperti apa proses itu, sehingga proses itu menghasilkan sebuah sesuatu yang membuat dia naik beberapa level ke atas. Bahkan orang-orang penting di Mesir pada waktu itu tidak punya kuasa. Kalau Yusuf tidak perintah, tidak dilakukan. Saudara, kita undur ke pasal 37. Ya, saudara boleh catat saja, pasal 37 ayat 5 sampai 11. Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 11. Di situ kita mulai belajar. Jadi mulainya dia dapat hasilnya ini pada pasal 41 ayat 37 sampai 45. Titik awalnya dimulai visinya, mimpinya itu ada pada pasal 37. Saudara diproses berapa tahun sampai hari ini? Ada yang sudah 10 tahun diproses sama Tuhan? Aduh, jadi orang Kristen kok kayak gini ya. Melayani kok panggangnya ya. Saya mau bilang sama saudara, Mesir sedang menanti saudara dan Tuhan akan membawa saudara naik lebih, dan lebih. Katakan amin dong. Bapak Ibu tahu enggak berapa tahun Yusuf diproses? Dari pasal 37, saudara, kita melihat dahsyatnya Alkitab. Hanya beda 4 pasal. Tetapi dia memakan waktu kurang lebih 13 tahun. Mulai dari dia bermimpi, mimpi yang pertama dia katakan begini, ada 11 berkas gandum, saudara saya. Dan tampillah 1 berkas gandum, dia berdiri di tengah-tengah, dan 11 berkas gandum itu sujud dan menyembah kepada Yusuf. Itu mimpi, itu visi kita ke depan. Saya jadi orang percaya, tujuan saya apa? Saya jadi suami, saya jadi istri, saya jadi anak, saya jadi karyawan. Tujuan saya apa? Harus ada jelas. Harus jelas kita tahu. Sehingga itu akan membantu kita, menolong kita. Walaupun ada gelombang di depan. Ada benteng yang begitu tebal di depan. Kita tidak akan takut karena kita tahu visi saya ada di depan. Mimpi saya ada di depan. Yang kedua, dia mimpi yang kedua, ayat 9, 8, 7, 8, 9, dan 10. Dia katakan ada bulan, ada matahari, dan ada 11 bintang. Papanya bilang begini sama dia, Yusuf, mimpimu mimpi apa itu? Masakan saya, ibumu, dan 11 saudaramu itu harus tunduk, harus sembah engkau. Mimpi apakah itu? Tapi satu kata yang saya senang dari Yakub,
Alkitab mengatakan ayat 10-11 dikatakan Yakub menyimpan segala sesuatu perkataan Yusuf itu di dalam hatinya. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mengerim komentar kita. Karena semakin kita bicara, semakin kita berbuat salah. Amin. Semakin banyak kita berbicara, semakin kita berbuat kesalahan yang mungkin akan menyakitkan orang lain, akan membuat orang lain tidak apa lagi sama kita. Tibae koyo ngene, tibae koyo ngono. Ada sesuatu yang saudara tidak mengerti, tolong simpan itu dan gumuli itu. Dan saya percaya Allah punya waktu untuk mengangkat saya dan saudara. Semua, siapapun kita pagi ini. Percaya bahwa saatnya nanti Tuhan akan mengangkat kita. Dan kita akan berkata begini, Tuhanku dahsyat. Tuhanku luar biasa. Saya bisa bayangkan 13 tahun Yusuf. Mungkin Yusuf berhenti di satu titik dan dia katakan begini, Tuhan, nyapo toh, kok Tuhan kasih saya mimpi. Pada pasal 37 itu saya jadi raja atas saudara saya, papa saya, mama saya, dan ke-11 saudara saya. Lebih enak saya nggak dapat mimpi lah Tuhan. Saya santai, mau jalan kemana aja bebas. Tapi kenapa Tuhan suruh saya mimpi seperti itu? Dan saya harus menggenapi itu. Saya harus meraih itu. Dan saya bisa membayangkan bagaimana posisi Yusuf pada itu. Dia bilang, Tuhan, aku capek Tuhan. Aku lelah. Kalau orang lain yang mungkin tidak bisa terima, saran saya, oke ya, is okay. Karena saya jarang ketemu dengan mereka. Tapi yang tidak terima apa yang saya ucapkan, visi saya, mimpi saya itu adalah papa saya, mama saya, dan 11 saudara saya. Berat Bapak Ibu. Hari ini Tuhan sedang lakukan sesuatu, perubahan demi perubahan yang harus kita sadari dan harus kita ada di dalamnya. Katakan amin. Tuhan ingin saya dan saudara tahu bahwa Karanganyar sudah tidak boleh dininabobokan. Saatnya kita bangkit. Dan saya mau katakan kepada saudara, memang hidup itu tidak gampang. Tetapi Tuhan Allah yang dahsyat, Tuhan tidak pernah dusta, Dia tidak pernah lupa dengan janji-janjinya. Katakan amin. Apa yang mau saya bagikan kepada saudara tentang pasal yang ke-37 sampai 41, ada 13 tahun Yusuf menunggu. Yang pertama, Tuhan tidak pernah lupa janjinya kepada saya dan saudara. Amin. Anak-anak muda, kalian waktu kalian masih begitu panjang. Jangan lihat di depan kita, tetapi coba kita mimpi yang besar ke depan. Kita bermimpi kalau Yusuf bisa seperti itu, maka Allah kita sama. Amin. Suami, istri, semua yang ada di sini, apapun profesimu, apapun situasimu, saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah yang sama. Bahkan saya lebih geleng-geleng kepala lagi, Abraham diproses berapa tahun? Dari 75 sampai 100 berapa tahun? 25 tahun. Saya mau bilang sama saudara sekali lagi, proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Itu harus kita pegang. Kalau saudara tidak mau diproses, maka hasilmu itu biasa-biasa. Kalau saudara tidak senang dengan proses, maka saudara tidak akan melihat perkara-perkara yang spektakuler itu terjadi di usahamu, ya, pekerjaanmu, rumah tanggamu, kehidupanmu, studimu, itu biasa-biasa saja. Tapi pada saat saudara ada dalam proses, maka proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Yang harus kita perhatikan adalah tunggu waktunya. Tunggu, ada 11 tahun, ada 25 tahun. Saya sampaikan ini kepada saudara yang pertama. Tuhan tidak pernah berdusta terhadap janjinya. Hari-hari ini mungkin saudara sedang
ada dalam satu fase di mana saudara kecewa. Mungkin saudara tidak sempat ucapkan itu, tetapi ada di dalam hati. Ada sebuah keraguan yang membuat saya dan saudara tidak bisa tidur. Ya, ada sebuah keraguan, sesuatu yang membuat saya dan saudara itu berkata, saya mau kemana ya? Apa yang harus saya buat ya? Nah, saya di posisi seperti ini, saya mau bilang sama saudara, bahwa ingat Ibrani 13 ayat 8, adapun Yesus Kristus dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari saudara, kalau Tuhan izinkan saudara sebagai jemaat, kalau mungkin saudara tidak ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, maka Tuhan minta setia pada posisimu. Itu aja yang Tuhan minta. Maka kita akan melihat Tuhan akan membuat saya dan saudara, Tuhan berkata, wes cukup. Yusuf cukup 13 tahun. Abraham cukup 25 tahun. Satu saat nanti saudara akan ketemukan titik baliknya. Dari tempat di mana saudara merasa saudara gagal di situ, Tuhan bawa saudara dan dunia akan melihat, enek wong Karanganyar yang dipakai Tuhan. Katakan amin. Enek wong Karanganyar City alias Nggilir, ya. Kok dia bisa tampil? Percaya bahwa hari ini pasal 41, saya belum kupas prosesnya ya. Pasal 41 Tuhan katakan, aku tidak pernah lupa loh kesetiaanmu. Aku tidak pernah lupa tentang kesetiaanmu. Saya tidak pernah lupa tentang bagaimana kamu berjibaku dari waktu ke waktu, jarak. Kamu sakit, kamu tidak memperhatikan, kamu terus ada dalam pelayanan itu. Hamba Tuhan mungkin bisa lupa, teman sejawat saudara bisa lupa. Tapi ingat, Tuhan sedang mengamat-amati kita. Setiap langkah, setiap tetesan air mata kita. Yang mungkin orang lain tidak tahu, saudara tiap hari duduk menangis, salahku apa ya? Nyapa aku koyong ini? Tuhan bilang begini, air matamu itu ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Kalau Tuhan merasa itu sudah cukup, Tuhan bilang begini, stop. Jangan kamu ganggu dia. Karena dia adalah pribadi yang saya cari. Saya rindu ada jemaat Karanganyar yang seperti itu. Dimanapun saudara berada, saudara akan melihat Tuhan itu luar biasa. Jadi pelajaran pertama yang kita lihat, pada pasal 41, Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Yang kedua, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Katakan amin. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan tidak pernah suruh saya dan saudara, bahkan kalau saudara belajar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan tidak pernah mengutus seseorang tanpa dia membekalinya. Sebelum ke-12 murid itu diutus oleh Tuhan, Tuhan telah membekali mereka. Ada sesuatu strategi yang Tuhan kasih kepada mereka. Dan Matius 1 ayat 23, hendaklah engkau menamakan dia Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Kalau Allah beserta dengan kita, saya mau katakan kepada saudara, dia itu Allah yang bertanggung jawab. Seringkali hal-hal yang remeh-temeh itu kita jadikan alasan untuk mutung sama Tuhan. Aduh, terlalu murah, terlalu murah. Hidup ini proses, jadi kita tidak ada satu manusia pun yang bisa bebas dari proses. Kalau saudara bebas dari proses, berarti saudara sudah siap untuk berada di 2x1 meter. Beberapa saat yang lalu saya lihat calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos. Saya begitu buka, wah orang ini luar biasa ya. Pernah jadi bupati dan dia dicalonkan untuk jadi gubernur bersama dengan
Shirley istrinya, itu saya lihat begitu dahsyat. Bahkan begitu dia meninggal karena kecelakaan speedboatnya meledak itu dari hampir seluruh orang menangisi sampai mereka ngantar dia naik pesawat. Dan mereka berkata begini, Pak Benny Laos tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia harus datang ke pulau-pulau. Begitu dia datang, saya terkagum-kagum. Dia melihat masjid itu, dibilang begini, bongkar masjid, batunya diturunkan, pasang batu apa itu? Batu apung. Begitu besar saya lihat. Kenapa saudara? Dia punya misi, dia punya visi. Ya. Nah Tuhan sedang menunggu itu kepada saya dan saudara. Kita lakukan sesuatu. Dan istrinya kakinya, kalau saudara lihat itu pecah semua. Surya Paloh langsung telepon. Waktu video itu dikatakan begini, Ibu apa siap untuk meneruskan apa yang Pak Benny sudah bangun? Dikatakan aku siap. Saudara mau siap untuk Tuhan? Mau siap untuk Tuhan? Luar biasa. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Makanya mari saudara, pada saat saudara sedang ada dalam hal-hal di mana saudara merasa diproses, jangan lari kemana-mana. Mungkin saudara merasa sakit, tapi tetap ada di situ. Amin. Tetap ada di situ, karena Tuhan akan menemukan saudara di situ. Saudara akan melihat orang-orang yang tadinya itu berbuat jahat sama saudara, memiliki rencana jahat. Nanti satu-satu Tuhan ambil. Hanya butuh waktu. Satu-satu nanti Tuhan akan singkirkan itu. Kapan? Nggak tahu. Tapi jawabannya pada saat Tuhan menemukan kalau kita sudah siap. Amin ya? Oke, sekarang kita akan masuk. Kapan hasil itu akan kita terima? Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kapan hasilnya itu kita terima? Kapan mimpi kita itu kita wujudkan? Ini yang harus diperhatikan. Kembali pada pasal 37. Coba Mbak Grace tolong ditayangkan. Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 9 kita baca. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Lompat ayat 9. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah kepadaku. Dia mulai diproses di sini. Proses pertama ada di Yerusalem. Di mana itu? Lingkup keluarga. Keluarga besar GBI Karanganyar. Kita tidak bisa menghindari itu. Gesekan itu harus terjadi, saudara. Manusia menajamkan manusia. Kalau ada gereja, ada jemaat yang mengatakan kami baik-baik saja, maka perlu ada tanda tanya besar. Tapi kalau ada gereja yang mengatakan bahwa kok yang ini ya, bukan berarti saya bilang sama saudara, ayo kita gesekkan terus, enggak. Tapi Tuhan punya tujuan di situ harus digesek, saudara, agar sesuatu yang menonjol itu akan hilang. Setelah dia ceritakan itu, saya singkat saja, terjadi satu kebencian. Dia benci sama saudara-saudaranya. Saat saudara ada di dalam jalannya Tuhan, ada di dalam rencananya Tuhan, maka siap-siap saudara dibenci oleh orang yang paling dekat. Amin. Siap? Sakit enggak? Dulu kita anggap dia, wow, bagus ya. Bapak Ibu, saya mau katakan perubahan itu bukan menit, detik, bahkan sekon. Itu
angka terkecil dari jam itu ya. Jadi jam, menit, detik, sekon. Memang manusia, dia bisa baik dengan kita, tetapi pada saat yang lain dia bisa benci sama kita. Tapi saya mau katakan kepada saudara, mari kita tetap ada di dalam proses itu. Katakan amin. Kita siap untuk melakoni proses itu. Kenapa? Karena Mesir sedang menunggu kita. Di situ Tuhan akan tunjukkan bahkan yang lebih dahsyat. Begitu saudara-saudaranya datang, ditawan satu-satu, pulang. Dibawa pulang ada piala minumnya Yusuf. Dan satu ketika Yusuf enggak tahan. Pertama dia masuk ke kamar, dia berteriak, dia nangis, dia katakan, Tuhan aku kangen sama saudara-saudaraku. Tidak ada kebencian sama sekali, enggak ada balas dendam. Selesai begitu semua kumpul, dia peluk ayahnya, adiknya Benyamin, dan semua. Dan dikatakan begini, saya diberkati. Jangan takut, karena bukan kamu yang menjual saya ke Mesir, tetapi Tuhan yang bawa saya ke tempat ini. Katakan amin. Pada saat kita bisa lakukan, katakan seperti itu, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kenapa? Karena kita tidak mau tersinggung dengan orang lain, kita tidak akan kecewa dengan siapa-siapa. Karena kita tahu proses itu atas izin Tuhan. Supaya apa? Saya jadi dewasa. Saya jadi Kristen yang tidak cengeng. Saya dewasa. Dia peluk dan dia bilang, kamu tahu enggak? Mungkin kamu berpikir ini salah kami. Kenapa kami menjual kamu ke Ismail itu, pedagang Ismail itu. Yusuf bilang, salah. Tuhan yang bawa saya ke sini. Untuk apa? Keselamatan satu bangsa yang besar. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara lihat Israel sekarang. Sekarang dia lagi balas serangannya Iran. Dan ada prediksi mengatakan bahwa tidak ada negara besar manapun yang mampu untuk mengalahkan Israel sebelum waktunya Tuhan izinkan dia kalah. Amin. Kenapa Tuhan begitu perhatikan Israel? Karena ada pribadi-pribadi yang membuat Tuhan jatuh cinta kepada mereka. Ada Yusuf di sana, ada Musa di sana, ada Yakub di sana, ada Abraham di sana, ada Daud di sana, Salomo dan lain sebagainya. Saya mau bilang sama saudara, mari kita mulai belajar. Kita harus ada di proses itu. Mungkin orang lain tidak terima usul kita, diam. Kita percaya kita punya mimpi dan kita akan meraih itu untuk kemuliaan Tuhan. Ekonomimu, Tuhan tidak berbicara masalah ekonomi. Tuhan berkata Matius 4 ayat 4, bukan dari roti saja kamu akan hidup. Amin. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu yang membuat kamu jadi hidup. Mari kita mulai fokus, kita jangan ke materi. Penting? Butuh? Iya. Itu butuh. Tetapi mari kita semakin kita fokus ke materi, semakin kita fokus ke keadaan dunia ini, semakin kita menjadi capek. Tapi begitu kita tetap ada dalam proses itu, maka saya mau bilang sama saudara, Mesir akan memproklamirkan kita, level kita akan naik. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia dibuang ke dalam sumur, dijual ke pedagang Ismail itu, dia dibawa ke rumah Potifar. Jadi apa di situ? Hamba. Hari ini saya tidak berbicara tentang istri Potifar, tidak. Tetapi saya berbicara tentang hamba. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan doulos itu ya. Hamba yang tidak punya hak untuk bela dirinya. Hamba yang tugasnya itu hanya kerja. Tuannya bilang A, ya A. Tuannya bilang tidur, harus tidur. Tidak punya hak untuk bela diri.
Saya ingat Filipi pasal 3. Dia adalah Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia lepas semua atributnya. Dia turun ke dalam dunia jadi sama seperti manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Akhirnya saudara lihat, oleh karena dia mati di atas kayu salib, maka Tuhan mengangkat dia. Dia berkuasa atas sorga dan atas bumi. Katakan amin. Saudara mau dipakai Tuhan? Mari kita memposisikan diri, mengosongkan diri kita. Ya. Mungkin saudara berkata bahwa saya mampu di situ, tapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat pada saat kita mulai mengosongkan diri kita anggap diri kita tidak ada apa-apanya, di situ kesempatan Tuhan akan ambil dan dia tuangkan itu dalam hidup kita dan kita terus diisi. Kita menjadi orang yang rendah hati. Statusnya berbeda kan dari anak yang disayang. Setelah dia dijual, statusnya mulai berbeda. Jadi apa? Budak. Kerja, enggak, apalagi bayaran, enggak dibayar. Enggak ada yang namanya persembahan kasih, itu enggak ada. Ya. Tetapi di situ Yusuf setia. Tuhan perhitungkan itu, saudara. Saya berterima kasih buat Bapak Ibu pelayan-pelayan. Ada jaraknya begitu jauh, tetapi menyiapkan waktu, ada waktu untuk ambil bagian karena jadwal pelayanan. Mungkin kami tidak terlalu perhatikan saudara, dan kami jarang perhatikan itu. Tapi Tuhan tidak pernah lupa itu, katakan amin. Suatu saat nanti saudara akan berkata, makasih, terima kasih. Statusnya mulai berubah dari anak yang disayang, anak yang dimanja, menjadi hamba. Betapa beratnya. Tapi pada saat kita mengosongkan diri, kita membuat Tuhan terharu. Dan dia berkata, ya. Tunggu sebentar. Kalau saudara baca, nanti ini poin yang terakhir ya. Kenapa Yusuf, berapa tahun Yusuf ada dalam penjara? Kemarin mama kasih duit ya. Yang tahu, jangan buka loh, jangan buka. Duitku 10.000. Yang tahu dapat 10.000. Berapa tahun? Mulai buka-buka. 5, 4, 3, 2, 1. Matur suwun, duitku enggak jadi keluar dari kantong. Kalau saudara baca, itu ada di pasal 37, 39. Sebenarnya Tuhan suruh dia 2 tahun saja. 2 tahun. Tapi Tuhan lihat, waduh ini Yusuf ini mulai sombong ini. Ya. Kenapa? Karena dia jadi kesayangannya kepala penjara. Karena dia bisa menerjemahkan mimpi dan perilakunya di situ itu membuat kepala penjara itu sayang sama dia. Jadi kesayangannya kepala penjara. Saudara, kalau kita ada di dalam jalurnya Tuhan, Tuhan akan buat orang lain yang tadi benci sama kita itu jadi sayang sama kita. Katakan amin. Amin. 4 tahun. Tuhan bilang sebenarnya cukup 2 tahun. Kalau 2 tahun kan berarti hanya 11 tahun ya prosesnya itu. Tapi karena Tuhan lihat dia belum siap, akhirnya Tuhan kirim 2 pelayan raja, juru minum sama juru roti. Mereka mimpi. Dan mereka bilang sama Yusuf, nanti kalau saya keluar, saya akan bantu untuk solusi kamu keluar. Yusuf tunggu. Terakhir, Raja Firaun mimpi. Saya mau bilang sama saudara begini, kadang-kadang manusia itu lupa sama apa yang pernah kita lakukan. Amin. Tapi Tuhan bisa pakai musuh kita. Tuhan bisa pakai orang yang membenci kita untuk mengingatkan temannya, bosnya, aku punya teman loh dalam penjara. Dia bisa mengartikan segala mimpi. Kalau tadi statusnya di
rumah Potifar sebagai hamba. Yang kedua, statusnya di penjara, dia terkurung dari keramaian dunia. Tertutup dengan jeruji besi, nggak bisa leluasa. Kalau dulu sebagai hamba dia bisa keluar kemana-mana, jalan bebas. Tapi terakhir dia ada di penjara, dia tahan di situ. Tanpa salah, difitnah. Saya mau ngomong sama saudara pelan-pelan. Ini. Pada saat orang tidak menganggap saudara, perhatikan baik-baik. Pada saat orang tidak menganggap saudara penting, justru dari situ Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk mengangkat kita ke atas. Amin. Pada saat orang meremehkan kita, yang penting kita ada dalam jalurnya Tuhan. Yang penting kita jujur sama Tuhan. Kita tidak pura-pura. Maka itulah saatnya di mana Tuhan sedang menanti waktunya untuk mengangkat kita. Dan ingat, orang yang lewat proses, saya mau katakan kepada saudara, dia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Karena Tuhan berkata, aku memberkati kamu dengan tujuan, bukan untuk kamu dan keluargamu sendiri. Agar semua bangsa ini menikmati. Mari kita mulai belajar. Kita mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, tujuan Tuhan berkati saya untuk apa sih? Saya senang dengan ada beberapa ibu-ibu itu ada alokasi duitnya itu. Ya, ada untuk sekolah, untuk hari-hari, dan lain sebagainya. Gitu. Saya mau bilang mari kita perlu tanya sama Tuhan. Jangan sampai nanti Tuhan tanya sama kita, aku memberkati kamu itu, kamu pakai untuk apa saja? Maaf, saya tidak berbicara ini supaya saudara memperhatikan saya. Tidak. Karena saya percaya saya punya Bapak yang luar biasa. Dia memperhatikan dan mempedulikan hidup saya. Amin. Tapi mari kita mulai tanya, apa sih tujuan Tuhan memberkati saya? Untuk diri saya sendiri? Nah, Tuhan berkata, aku memberkati kamu dengan tujuan supaya kamu jadi berkat buat banyak orang. Kita berdoa supaya nasi 2000 kedai kasih itu kapan mulai lagi. Kami sedang ngumpulkan. Ya, ada seorang bapak yang sampai hari ini tiap bulan dia kirim. Itu dia kirim, masih tetap kirim. Mungkin saudara lupa, tapi ada orang yang dari luar Blitar. Tiap bulan dia kirim. Tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan berkati saya? Ya, supaya kita jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Saya tutup sebelum kita berdoa. Saudara tundukkan kepala dan ringkas alat tulis saudara. Hasil tertinggi dari mimpi Yusuf itu terjadi. Keluarganya sujud menyembah, dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Tidak segampang kita membalikan telapak tangan. Tuhan mau kita mulai belajar. Mungkin hari-hari ini saudara sedang ada di situ. Jangan pernah remedi, jangan pernah lari dari proses. Karena proses itu akan membuat saya dan saudara melihat hal-hal yang besar. Dan Tuhan sedang tunggu itu. Tuhan sedang mencari itu pagi ini. Dan doa saya, Tuhan mendapati itu pada pribadi saudara dan saya. Sebelum saudara keluar dari ruangan gereja ini,
doa dan tanya sama Tuhan. Saya siap untuk diproses Tuhan. Orang lain mungkin berkata bahwa kamu mimpi di siang bolong. No problem. Yang penting itu datang dari Tuhan. Kita mau terus lakukan itu. Statusmu mungkin akan berbeda, berubah. Dari anak yang paling disayang, dikasihi, gampang cengeng, menjadi hamba yang tidak punya hak. Menjadi dulos yang taunya kerja untuk menyenangkan Tuhannya. Tuhan sedang mencari itu. Penjara itu baik bagi kita, menutup diri dari dunia ini. Bukan berarti kita tidak butuh dunia, kita ada di dunia, kita masih butuh. Tetapi perlu ada saat-saat di mana kita ada di penjara itu. Hanya kita dengan Tuhan. Cerita sama Tuhan, ini loh mimpi saya Tuhan, kapan terjadi? Dan pada saat sudah tiba saatnya, Tuhan akan pakai orang lain. Dan Raja akan meninggikan engkau. Kita menyembah Tuhan untuk beberapa saat. Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Mari saudara, mumpung ada kesempatan, kita mau datang. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kata segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dengan perlahan singer akan nyanyikan pujian ini. Buka hatimu. Dia bertanggung jawab untuk kebutuhanmu. Pertolongannya itu tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Dan hal yang paling penting, dia tidak pernah gagal. Katakan dengan sungguh-sungguh, penolong yang setia. Taruh tangan saudara di dada dan katakan yes, amin. Tak pernah mengecewakan. Tak pernah dia mengecewakan.
segala perkara, segala perkara. Kita akan mampu, kita akan kuat. Karena kita punya penolong yang tidak pernah mengecewakan kita. Siap ada dalam proses itu. Sampai Tuhan katakan bahwa prosesmu sudah selesai. Jangan pernah beralih dari proses itu. Segala perkara. Proses pendewasaan itu penting Bapak Ibu. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan tetap percaya, tetap percaya. Tuhan tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Oh, haleluya, 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 haleluya. Izinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami tetap stay di sini Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Ini kami Tuhan. Ada Yusuf yang sedang ada dalam proses itu. Yes, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan segala perkara, segala Tuhan Yesus, ini kami mau tetap ada dalam prosesmu, proses untuk membuat kami jadi dewasa, proses untuk kami dapat melihat ternyata kepentingan Tuhan lebih penting dari apa yang sedang kami cari.
Engkau sendiri yang akan mengangkat kami. Engkau sendiri yang akan mengorbitkan kami. Engkau sendiri akan angkat kami ke level yang lebih tinggi. Dan itu akan kami nikmati. Berikan kekuatan dan kemampuan bagi kami. Pengertian yang benar bagi kami. Agar kami terus ada di dalam proses pendewasaan itu. Berkati kami semua yang ada pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang sudah kami terima. Bahkan saudara-saudara kami yang sedang menonton YouTube. Tuhan jamah mereka. Tuhan Engkau sendiri akan bekerja dalam hidup mereka. Bila mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi. Dan Tuhan akan mengangkat, naikkan level mereka. Menjadi orang percaya yang dipakai oleh Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami bersyukur. Kalau hari ini kami masih diizinkan untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan dalam hidup kami lewat firman-Mu. Kami percaya kami pulang, kami boleh bawa pulang rema yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami menjadi dewasa di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga kami tidak pernah bersungut-sungut, kami tidak pernah rewel, tapi kami tahu bahwa justru di dalam kehancuran kami, karena kami ada di dalam proses itu, Tuhan akan membawa dan mengangkat kami untuk kami melihat perkara-perkara yang besar. Terpuji nama-Mu, terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah hadir pagi ini. Tuhan, apa yang sudah mereka berikan, yang mereka korbankan, baik persembahan-persembahan yang mereka lakukan, bahkan berkat-berkat yang dikirim ke pastori, juga Tuhan tolong Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu bagi mereka. Sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, usaha mereka, perkebunan, bahkan apa saja yang mereka kerjakan, pernikahan mereka, juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Acara jam-jam ibadah sepanjang minggu ini Tuhan tolong, Tuhan pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian untuk melayani dengan tulus dan ikhlas. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat nanti ada ibadah Petra di tempat ini jam 5 sore. Tuhan pakai setiap pelayan-pelayan-Mu, mereka boleh menjadi berkat untuk semua anak-anak muda yang ada di penataran Ngelego ke utara. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu boleh melingkupi kami, ada bersama-sama dengan kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat. Yaitu berkat damai sejahtera. Berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kiranya boleh turun, menyertai, menjadi milik kita semua. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita akan pulang ke rumah kita pagi ini dengan membawa pulang berkat, baik rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.